Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyimal yunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina bihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhazallahu walada malahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruj min afwahihim iyakuluna illa kadhiba asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita disuruh untuk ittiba kepada Rasul. Kita disuruh untuk mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Dalam diktum kelima anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa kalau kita ingin berhasil dalam dakwah Muhammadiyah itu, maka harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Karena itu kaum muslimin, kita perlu mengenal lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Ada 7 sifat yang dimiliki oleh Nabi. Ada 7 sifat yang dimiliki oleh Nabi. Yang pertama, Nabi itu adalah al-bashar. Nabi itu juga manusia. Karena manusia, Nabi juga punya rasa. Di samping tentu oleh Allah dimodali dengan akal dan pikiran, dan kemudian dengan perangkat-perangkat kehidupan yang lain. Karena Nabi sebagai manusia, kata Allah dalam firman-Nya, Kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jadi Nabi manusia. Karena Nabi manusia, Nabi juga pernah bersedih. Nabi juga pernah susah hidupnya. Namun dalam kesedihannya, dalam kesusahannya, Nabi selalu bersabar. Nabi juga berbahagia. Nabi juga senang. Nabi juga bergembira. Tapi kegembiraannya itu, kesenangannya itu tentu tidak berlebih-lebihan. Nabi juga makan seperti kita, manusia. Cuman makannya Nabi, ia makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nabi juga minum seperti kita. Nabi juga tidur. Cuma tidurnya Nabi agak beda dengan kita. Kalau kita ya sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi tidurnya hanya sedikit saja. Nabi juga suka berkunjung ke pasar. Nabi juga suka belanja. Sehingga satu ketika Nabi pergi ke pasar, kemudian dijumpai ada seorang budak perempuan sedang menangis-nangis, dan kemudian Nabi tegur, "Kenapa kamu menangis?" "Karena uangnya hilang." Sementara ia disuruh belanja oleh tuannya. Kata Nabi, "Berapa uangmu yang hilang?" "Ada 2 dinar yang hilang." Lantas Nabi ganti uangnya itu, dan kemudian Nabi terus pergi ke lorong-lorong pasar. Usai dari kegiatan
tinjau ke pasar ini, dilihat ternyata budak perempuan itu sudah penuh keranjangnya, tapi masih menangis juga. Kenapa kamu masih menangis juga? Saya sudah telat 2 jam. Saya takut kalau ntar saya pulang, tuan saya marah dan saya akan dipukuli. Rumahmu di mana? Diantar oleh Nabi sampai ke rumahnya. Ternyata tuannya sedang tidak ada di rumah, ada anak-anaknya. Kata Nabi kepada anak-anaknya, tadi budakmu ini ya menangis di pasar dan sekarang saya antarkan pulang. Luar biasa, Nabi tidak cerita peristiwa apa yang terjadi pada budak itu sehingga dia menangis dan kemudian dia sampai diantar pulang ke rumah. Jadi walaupun Nabi juga manusia, tapi kemudian Nabi tidak pernah bercerita tentang amal baiknya yang dikerjakan. Nabi juga punya anak, seperti kita berkeluarga punya anak. Ya, tentu Nabi mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Nabi juga beristri, ya, Nabi berkeluarga dan seterusnya. Andaikan Rasul Nabi itu bukan manusia, tentu kita repot mengikutinya. Kalau Nabi itu adalah seorang malaikat misalnya, wah repot kita. Malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur, tidak punya dorongan nafsu seksual. Untunglah Nabi kita ini manusia. Karenanya oleh Allah disebut dengan sifat al-bashar. Nabi itu juga manusia. Yang kedua, Nabi itu punya sifat al-ismah. Terpelihara dari segala dosa-dosa. Kalau sedikit saja Nabi hilang, maka Allah ingatkan, Allah tegur. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Satu ketika Nabi dari rumah istrinya Maria Al-Qibtiyah yang menyediakan madu di rumahnya, madu yang sangat harum baunya, dan Nabi ketika sudah meminum madu itu ia lupa membersihkan mulutnya, dan kemudian ia pulang ke rumah Siti Aisyah. Aisyah lantas menjadi cemburu dan kemudian ia berkata, kayaknya di rumah ini bau busuk ya. Oh, Nabi sadar. Langsung kata Nabi, mulai hari ini madu haram bagiku. Padahal madu itu halal. Ketika peristiwa itu terjadi, langsung Allah ingatkan, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, kenapa sesuatu yang halal kamu haramkan? Lantaran ingin menyenangkan istrimu. Karena itu Nabi langsung ditegur. Nabi al-ismah, Nabi itu terpelihara dari segala dosa-dosa. Sedikit saja Nabi hilap, langsung Allah menegurnya. Sifat-sifat yang lain tentu kita sudah sangat hafal. Ada sifat as-siddiq, benar, jujur, sesuai antara kata dan perbuatan. Karenanya Nabi jujurnya itu, siddiqnya itu sejak ia masih kanak-kanak sampai dewasa, sampai Nabi diangkat jadi Rasul, sampai jadi Rasul, sampai akhir hayatnya. Kita baca dalam catatan sejarah ketika Nabi umur 35 tahun, ada peristiwa ketika Hajar Aswad terjatuh dari tempatnya di Ka'bah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy berselisih dan kemudian mereka berebut untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Kemudian kepada siapa penyelesaian persoalan ini diselesaikan? Ketika datang baginda Rasul, kata Nabi, kalian tidak usah berselisihlah, tidak usah ributlah. Nabi bentangkan sorbannya, mana kepala suku, sini pegang, mana kepala suku, sini pegang, mana kepala suku, mana kepala kabilah, sini pegang ujung-ujungnya. Lantas semua merasa terhormat dan tidak kehilangan kehormatannya, tidak kehilangan kemuliaannya, dan Nabi lantas meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Sedianya akan terjadi pertumpahan darah,
tapi karena Nabi Al-Amin, kemudian Nabi bisa menyelamatkan kondisi seperti itu. Ini gelar As-Siddiq sejak Nabi masih remaja, masih belia, sampai Nabi dewasa, dan seterusnya sampai akhir hayat beliau. Sifat yang berikutnya, Nabi itu cerdas. Bukan sekedar pintar, Nabi itu cerdas. Cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, cerdas spiritualnya, dan cerdas berbagai macam. Karena itu, maka Nabi diberi gelar Fatonah. Nabi memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kemudian sifat yang lain, Nabi itu adalah amanah. Setiap kita juga tentu sudah diberi amanah oleh Allah. Pernahkah kita bertanya, mengapa saya yang dipercaya ya, bukan orang lain? Ketika kita mendapatkan amanah, mengapa amanah ini diberikan pada saya kok bukan pada orang lain? Biasanya begitu. Tapi kalau dikasih hal-hal yang bersifat menderita, susah hidup, ya biasanya lantas berkeluh kesah dan bertanya pada Tuhan, mengapa kok saya yang dikenakan musibah ini? Mengapa saya yang menderita seperti ini? Kenapa orang lain tidak? Tapi ketika keberuntungan, kita tidak pernah bertanya, mengapa saya yang diberikan keberuntungan itu? Karena itu, amanah akan menjadi tanggung jawab kita sejak kita di dunia sampai di akhirat nanti. Semua kita dapat amanah. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, diberikan amanah oleh Allah, dan kemudian amanah itu harus kita pertanggungjawabkan. Kemudian sifat yang berikutnya, Nabi itu adalah tabligh. Nabi selalu menyampaikan pesan-pesan Allah. Nabi transparan, menyampaikan pesan-pesan Allah. Tidak ada yang disembunyikan. Ini sifat yang dicontohkan Nabi, dan Nabi kemudian sampaikan, termasuk ayat Al-Quran yang kemudian ayat Quran itu mengenai dirinya sendiri, lantas kemudian tetap saja Nabi sampaikan ada firman Allah yang seperti ini bunyinya. Tidak disembunyikan ayat itu, disampaikan. Kemudian sifat Nabi yang berikutnya adalah ini yang paling ujung, yang paling tinggi adalah al-iltizamul kamil. Nabi komitmen, punya komitmen yang sempurna. Dakwah Nabi komitmen, tidak pernah ragu, tidak pernah gentar. Segala macam resiko siap dihadapinya. Bahkan sampai berperang pun Nabi lakukan itu. Nabi al-iltizamul kamil, komitmennya sempurna. Inilah kaum muslimin, karenanya kemudian karena komitmennya yang sempurna dan kemudian dari berbagai rangkaian sifat-sifat Nabi, maka Nabi digelari sebagai khuluqun azim, akhlaknya mulia. Karena akhlaknya mulia, kita disuruh oleh Allah untuk bagaimana mencontoh Nabi itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsir. Dalam diri Rasul, dalam diri Nabi ada suri teladan, ada contoh yang harus kita ikuti. Bagi siapa? Bagi yang yakin bahwa dia akan jumpa Allah, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, dan dia yakin akan hari akhir. Kemudian ia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dengan hati, zikir dengan lisannya, dan zikir dengan amal perbuatannya, dan zikir dengan akal pikirannya. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin termasuk hamba Allah yang bisa meniru, mengikuti, bercontoh, berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu kutipan dari mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, bahwa kita semua harus ittiba kepada Rasul kalau kita ingin sukses. Karenanya dakwah kita harus terus bergerak, terus berjalan, tidak boleh pernah berhenti, karena kita ingin mencontoh kehidupan Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul.
Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kaum muslimin, ketika Allah menyampaikan pesan kepada Nabi, maka kemudian Nabi sampaikan kepada kita. Kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah, aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku akan jawab setiap doa yang dipanjatkan kepadaku. Kaum muslimin, ada penyair besar Hairil Anwar, sudah sangat kita kenal, dan sejak SD kita sudah tahu tentang Hairil Anwar. Ada salah satu sajaknya berjudul doa. Dalam doanya itu Hairil Anwar menyebutkan, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seru. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Kaum muslimin, dalam rangkaian doa yang disusunnya itu tak ada satupun permintaan. Ia hanya mengatakan, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Walaupun susah. Dia sudah katakan hilang bentuk, remuk, mengembara di negeri asing. Hanya di ujung dia berkata bahwa Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Ini juga yang disampaikan oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam ketika ia masuk dalam perut ikan, telan oleh ikan. Nabi Yunus juga tidak meminta, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan. Tapi Nabi Yunus cuma hanya berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia hanya memohon, dia hanya menyampaikan, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Jadi mau kemana lagi kita selain kita harus terus menghadap Allah Subhanahu wa taala, terus memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan pada tingkatan keimanan yang lebih tinggi, biasanya para orang-orang beriman, orang-orang takwa itu tidak langsung meminta apa, akan tapi dia hanya memuji Allah dengan segala kekuasaan dan kebesaran. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu juga para pujangga-pujangga lain, dalam doanya ia selalu mengatakan seperti itu. Abu Nawas dalam doanya dia bilang, ya Tuhan, aku tidak pantas kalau masuk surga, tapi aku takut kalau masuk neraka. Karena itu ya Allah, ampunilah aku. Maka Abu Nawas mohon ampun. Kita baca dalam catatan sejarah, memang Abu Nawas luar biasa pemikirannya, gagasannya dan seterusnya. Bahkan orang yang sangat cendekia. Ketika doanya dia memohon pada Allah, ya Allah kasihlah saya jodoh karena saya belum juga dapat jodoh ini. Kemudian nggak datang-datang, sudah 3 bulan doanya nggak dikabulkan, ia ganti doanya. Ya Allah kasihanilah ibu saya, ya Allah kepingin sekali dia punya mantu, ya Allah. Ya. Kemudian kemudian karena dia pakai nyebut nama ibunya, maka tak berapa lama kemudian ia dapatkan jodoh. Kaum muslimin, bagaimana ekspresi cinta kita pada Allah ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita dengan cara bahwa kita ini hidupnya harus bertauhid pada Allah SWT. Terakhir kaum muslimin, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim dibakar api, kemudian ternyata Allah sudah ingatkan api, kulna rukuni ya naro bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Ketika sudah 1 minggu api berkobar, kemudian ditengoklah api itu, ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar api, sedang kedinginan. Dan kemudian Namrud semakin marah.
wahai Ibrahim, di mana Tuhan kamu itu? Akan saya lawan Tuhan kamu itu, kata Namrus begitu. Ya, karena dengan berbagai diplomasi, berbagai argumen dan logika, ternyata Namrus terus kalah. Kemudian ya, Allah firmankan, sampaikan pada Nabi Ibrahim, katakan pada Namrus, suruh bawa dia tentaranya ke perbatasan, ke pinggir kota. Nanti di sana akan berhadapan dengan tentaraku, kata Allah. Kemudian Namrus membawa 100.000 tentara dengan senjata lengkap. Lalu kemudian Allah datangkan nyamuk dengan berjuta-juta nyamuk. Satu-satu tentara Namrus digigit nyamuk, digigit pipinya, digigit tangannya, digigit kakinya, dan kemudian mati satu-satu. Melihat bergelimpangan tentaranya itu, Namrus lari dan bersembunyi di bentengnya yang sangat kokoh. Ya, yakin tidak akan ada yang bisa mengalahkannya lagi. Ternyata ada seekor nyamuk yang sayapnya patah sebelah dan sedang berdoa, ya Allah, apa dosa saya kok saya tidak boleh ikut dengan teman-teman saya untuk berperang melawan Namrus dan tentaranya itu. Kata Allah kepada nyamuk itu, wahai nyamuk yang sayapnya patah sebelah, musuhmu ada dalam benteng yang paling kokoh. Dengan terhuyung-huyung, maka nyamuk itu kemudian dia terbang dan kemudian dia masuk melalui lubang kunci yang bolong itu. Masuklah di situ. Dan ternyata Namrus ada di sana sedang lirih. Lantas nyamuk itu menyerang Namrus, menggigit tangannya, menggigit pipinya, dan terakhir nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidungnya Namrus dan kemudian menghancurkan otaknya Namrus hingga kepalanya menjadi panas, dan kemudian Namrus membentur-bentur kepalanya di dinding tembok, di dinding benteng yang sangat kokoh itu. Dan Namrus yang ngaku Tuhan itu matinya sangat mengenaskan. Dia mati karena digigit oleh nyamuk yang sayapnya patah sebelah. Kaum muslimin, inilah ketauhidan kita yang harus kita bangun, bahwa sungguh Allah lah yang menjadi penentu segala sesuatu. Dan kita diyakinkan dalam bimbingan di Muhammadiyah kita bahwa hidup manusia harus bertauhid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafi'am muhimmat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'ad innaka la tuhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Haqimis shalah.